Halo guys. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ananda. Saya mahasiswi dari D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. So guys, di sini saya mau memberikan edukasi tentang berbagai jenis kapal beserta alat keselamatannya. Pada penasaran nggak nih? Yuk langsung aja ke videonya. Nah, sebelum masuk ke pembagian jenis-jenis kapal beserta alat keselamatannya, kita harus tahu dong apa itu kapal. Secara garis besar, kapal merupakan kendaraan besar yang mengangkut penumpang dan barang melalui jalur laut. Tapi ada lagi nih perumpamaan perahu dan fungsinya tidak jauh berbeda dari kapal. Jadi, apa sih perbedaan antara kapal dan perahu? Nah, perbedaan antara kapal dan perahu terletak pada ukurannya. Kalau kapal ukurannya lebih besar dan perahu ukurannya lebih kecil. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang beberapa pembagian jenis kapal. Check it out. Yang pertama yaitu kapal penumpang. Jadi, kapal penumpang ini memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kapal penumpang juga memiliki 3 jenis lagi, yaitu kapal pesiar, kapal samudra, dan kapal feri. Nah, yang pertama kapal pesiar. Kapal pesiar merupakan jenis kapal penumpang yang digunakan untuk tujuan pelayanan pesiar. Kapal pesiar memiliki ragam fasilitas, seperti penginapan dan kelengkapan lainnya, layaknya hotel bintang 5. Rute perjalanan kapal pesiar selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatannya. Jadi, kapal pesiar selalu memulai dan mengakhiri perjalanannya di tempat yang sama. Kemudian, jenis kapal penumpang yang kedua adalah kapal samudra. Nah, kapal samudra ini identik juga dengan kapal pesiar. Mengapa seperti itu? Karena kapal samudra ini memiliki fasilitas dan kelengkapan yang sama dengan pesiar. Perbedaan antara kapal pesiar dengan kapal samudra terletak pada rutenya. Rute kapal samudra ini memulai dari pelabuhan satu dan diakhiri dengan pelabuhan lainnya. Kemudian jenis kapal penumpang yang ketiga yaitu kapal feri. Kapal feri merupakan transportasi laut atau kapal yang digunakan untuk penyeberangan laut maupun sungai yang mengangkut penumpang beserta kendaraannya. Biasanya, kendaraan yang diangkut oleh kapal feri ini seperti bus, sepeda motor, mobil pribadi, dan jenis kendaraan lainnya yang dapat diangkut oleh kapal feri ini. Untuk jelasnya, kapal feri ini hanya dapat digunakan di sungai maupun lautan. Jenis kapal laut berikutnya adalah kapal barang. Kapal barang merupakan kapal besar yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan pengangkutan barang dalam jumlah besar dan secara massal. Jenis kapal raksasa pengangkut barang ini dapat dijumpai di berbagai pelabuhan. Nah, kapal barang ini merupakan jenis kapal yang sering dijumpai. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, melainkan jenis kapalnya juga beragam. Jenis dari kapal barang ini ada berbagai macam, mulai dari kapal kontainer, kapal tanker, kapal pengangkut barang curah, kapal pengangkut mobil, dan lain sebagainya. Untuk jenis kapal barang yang pertama yaitu kapal peti kemas. Kapal peti kemas atau kapal kontainer adalah jenis kapal khusus yang digunakan untuk mengangkut kontainer yang berukuran standar. Jenis kapal ini memiliki palka untuk menyimpan peti kemas dengan ukuran standar. Biasanya, peti kemas diangkat ke atas kapal lewat pelabuhan terminal peti kemas dengan menggunakan derek khusus. Nah, jenis kapal ini tidak asing bagi kalian karena pasti kalian sering menjumpainya di pelabuhan. Kemudian untuk jenis yang kedua dari kapal barang ini yaitu kapal tanker minyak. Kapal tanker memiliki fungsi untuk mengangkut cairan minyak. Nah, ada 2 jenis dari tanker pengangkut minyak ini. Itu yang pertama kapal tanker pengangkut minyak jadi dan kapal tanker pengangkut minyak mentah. Jenis kapal ini dibuat dengan konstruksi yang kokoh dan tidak boleh ada minyak yang diangkutnya tumpah ke laut. Kemudian jenis kapal barang yang ketiga yaitu kapal pengangkut barang curah. Nah, kapal pengangkut barang curah merupakan jenis kapal yang berfungsi untuk mengangkut barang-barang curah seperti batu bara, semen, biji-bijian, dan lain-lain.
Nah, jenis kapal ini memiliki palka yang berongga atau kargo-kargo yang terpisah. Kemudian jenis kapal barang berikutnya yaitu kapal pengangkut barang berat. Nah, kapal pengangkut barang berat ini merupakan jenis kapal yang dirancang untuk mengangkut barang yang super besar, yang kira-kira melebihi berat dari kapal tersebut, seperti kapal lain yang lebih besar dari kapal tersebut. Barang yang dibawa bisa berupa kilang minyak dan kapal besar lainnya. Tempat kargo pada kapal ini tidak dibatasi oleh pagar, sehingga memungkinkan barang bisa diangkut dari arah mana saja. Untuk jenis kapal barang berikutnya yaitu kapal tongkang. Kapal tongkang merupakan jenis kapal yang mengangkut barang. Sebenarnya, kapal tongkang dapat juga disebut dengan kapal karena tidak memiliki mesin sendiri. Kapal ini harus digandeng dengan kapal tunda tugboat. Kemudian jenis kapal lainnya yaitu kapal fungsional. Kapal fungsional merupakan jenis kapal yang tidak digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang, melainkan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jenis kapal laut fungsional ini seperti kapal tunda, kapal derek, kapal pengeboran, dan masih banyak lagi. Untuk jenis kapal fungsional yang pertama yaitu kapal tunda. Kapal tunda merupakan kapal kecil yang memanuver kapal dengan mendorong atau menarik kapal lainnya. Kapal tunda juga memindahkan kapal yang dalam suatu kondisi tidak bisa bergerak sendiri, seperti kapal tongkang, kapal rusak, atau platform minyak. Kapal tunda biasanya berguna sebagai pembuka pintu, laut pelabuhan, atau sebagai kapal penyelamatan. Kapal tunda memiliki mesin uap. Namun, saat ini, mesin diesel sering digunakan di kapal tunda. Kemudian, jenis kapal fungsional berikutnya yaitu kapal penyelamatan. Kapal penyelamatan merupakan kapal yang dibuat khusus untuk membawa petugas dan peralatan keselamatan lainnya. Kapal ini berfungsi untuk menolong korban kecelakaan yang biasanya terjadi di laut. Kemudian, kapal fungsional berikutnya yaitu kapal derek. Kapal derek merupakan kapal yang berukuran raksasa yang dilengkapi dengan beberapa derek yang juga raksasa. Kapal jenis ini berfungsi untuk mengangkat barang berat ataupun membantu pekerjaan konstruksi di lepas pantai. Untuk kapal selanjutnya yaitu kapal pengebor. Kapal pengebor merupakan kapal yang dilengkapi dengan alat pengeboran. Kapal ini memiliki fungsi untuk mengebor minyak batu bara atau sumur gas di perairan, dalam laut, atau pengeboran ilmiah. Kemudian untuk jenis kapal berikutnya yaitu kapal angkatan laut. Nah, kapal angkatan laut ini berfungsi untuk operasi militer laut. Biasanya yang paling sering diketahui yaitu kapal induk, kapal perang, dan kapal selam. Untuk jenis kapal angkatan laut yang pertama yaitu kapal perang. Kapal perang merupakan kapal yang dibuat khusus untuk bertempur. Kapal perang dibuat dengan cara yang sangat berbeda dengan kapal laut biasanya. Selain sebagai senjata perang, jenis kapal ini juga dirancang untuk menahan tembakan dari musuh. Kapal perang hanya membawa senjata, amunisi, dan pasokan peralatan untuk awaknya sendiri. Kemudian untuk jenis kapal berikutnya yaitu kapal patroli. Kapal patroli merupakan kapal angkatan laut yang relatif kecil. Biasanya kapal jenis ini dirancang untuk tugas-tugas pertahanan di pesisir pantai. Kemudian jenis kapal angkatan laut yang terakhir adalah kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang didesain khusus untuk bergerak di bawah permukaan air. Umumnya kapal ini digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki kapal jenis ini. Nah, setelah membahas berbagai macam jenis kapal, tentunya kita juga memerlukan alat keselamatan yang ada di kapal. Berikut adalah alat keselamatan yang ada di kapal. Nah, untuk alat keselamatan yang ada di kapal yang pertama, yaitu sekoci penyelamat atau lifeboat. Lifeboat ini berguna untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam keadaan bahaya. Kemudian alat keselamatan yang ada di kapal yang kedua yaitu pelampung penolong bentuk cincin atau ring life buoys. Alat keselamatan ini berguna untuk
mengampungkan orang di atas air. Pelampung ini berbentuk seperti cincin atau ban mobil dan akan dilempar ke laut apabila ada satu orang penumpang yang jatuh ke laut. Pelampung ini harus memiliki warna yang mencolok agar dapat mudah dikenali. Kemudian alat keselamatan di atas kapal yang ketiga yaitu jaket penolong atau life jacket. Jaket penolong ini berbentuk seperti pakaian yang dimanfaatkan penumpang untuk mengapung di laut saat terjadi kondisi darurat. Life jacket sini juga harus memiliki warna yang mencolok agar mudah dikenali. Kemudian yang keempat adalah rakit penolong tiup atau inflatable life raft. Nah, rakit penolong ini terbagi lagi menjadi dua tipe. Yang pertama, rakit kaku dan yang kedua adalah rakit tiup. Kemudian alat keselamatan pada kapal yang kelima yaitu pelempar tali penolong. Pelempar tali penolong berguna untuk penghubung pertama antara survivor dengan penolong yang mempermudah proses pendekatan dan bisa juga digunakan untuk kepentingan lainnya. Untuk alat keselamatan di atas kapal yang keenam yaitu survival suit dan immersion suit. Alat ini berguna untuk pelindung dan mencegah suhu tubuh turun akibat dinginnya air laut. Kemudian alat keselamatan di atas kapal yang ketujuh ada media pelindung panas. Nah, alat ini juga berguna untuk melindungi tubuh dan mengurangi hilangnya panas badan. Dan alat keselamatan di atas kapal yang terakhir yaitu isyarat asap. Isyarat asap ini berguna sebagai isyarat tanda bahaya bila mana survival melihat kapal penolong. Nah guys, itu dia dari berbagai macam jenis kapal serta alat keselamatannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna di masa depan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.